Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bareng-bareng ngaji, ben uripe tambah arti, dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oleh ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Sallu ala Nabi Muhammad. Niat ingsun bareng-bareng ngaji, ben uripe tambah arti, dadi manungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oli ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah. Allah Sadiqul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut tafsir surat Yasin ayat ke-23. Masih seputar dialog antara masyarakat Intokiyah dengan Khubayb An-Najjar, juga para
utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. A'attakhidhu opo lantas gawe nganggep sopo ingsun min dunihi saking sakliyane Gusti Allah, nganggep alihatan ing pangeran, iyurid lamun ngersakeni ing ingsun sapa ar-rahmanu zat kang maha welas, ngarepake bidurin kelawan bahaya, la tughni mongko ora bisa nyukupi anni saking ingsun apa syafa'atuhum pertolongane berhala-berhala syai'an sedikit pun, wala yungkidhuni lan ora bisa nyelametake apa berhala ni ing ingsun. Ini ayat ke-23, jawaban Khubayb An-Najjar yang pada saat itu melakukan pembelaan terhadap utusan-utusan Nabi Isa. Ketika masyarakat Intokiyah mengetahui siapa sebenarnya Khubayb, yang ternyata Khubayb itu mengikuti agama para rasul. Akhazuhu wa rafa'uhu ilal malik. Saat itu Khubayb lantas ditangkap oleh masyarakat Intokiyah. Wa rafa'uhu dan mereka menyerahkan Khubayb ilal malik kepada sang raja, raja kota Intokiyah yang bernama siapa? Raja Intaukhis. Faqala mongko ngendika lahu marang Khubayb sopo al-Malik sang raja. Si raja lantas bertanya kepada Khubayb An-Najjar, akungta tabi'an lahum, ana ta sira Khubayb iku tabi'an wong kang manut lahum marang para rasul. Wahai Khubayb, ini pertanyaan sang raja, apakah kamu mengikuti para rasul? Faqala Khubayb, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu jawaban Khubayb pertama, ada pada ayat ke-22. Ya. Lantas dilanjut omongan Khubayb pada ayat ke-23. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah saya harus menganggap Tuhan selain Allah? Apa saya harus memilih Tuhan selain Allah? Yang mana iyuridnir rahman bidurrin, yang manakala Allah Tuhan kami menghendaki suatu bahaya, la tughni anni syafa'atum syai'an, berhala-berhala yang panjenengan anggap sebagai Tuhan, la tughni anni, tidak akan mampu memberikan sedikit pun syafa'atum pertolongan, syai'an sedikit pun. Nah itu berhala-berhala yang panjenengan sembah, andai kata memang saya tertimpa sesuatu yang
tidak nyaman, sesuatu yang buruk. La tughni anni syafa'atum syai'a, tidak akan mampu memberikan pertolongan sedikit pun. Wala yungkizuni, dan mereka berhala-berhala tidak akan mampu menyelamatkan aku. Lah kalimat Khubayb An-Najjar ini istifham bimaknal ingkar. Pertanyaan istifham itu. Makanya diawali dengan harful istifham di depannya itu. A'at-takhidu, ada alif hamzah dua itu. Hamzah yang pertama itu harful istifham. Apakah gitu loh. Bimaknal ingkar, kelawan makna ingkar. Pertanyaan yang disampaikan oleh Khubayb kepada Raja Intokia ini merupakan bentuk pengingkaran dari diri Khubayb bahwa saya tidak mengakui berhala-berhala itu sebagai Tuhan gitu loh. Aila attakhidu min duni alihatan. Maknanya apa? Saya, kata Khubayb, tidak akan pernah menganggap selain Allah sebagai alihah, Tuhan. Iyuridni rahmanu bidurrin la tuhni anni syafa'atum syai'a. Aila tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minas su'i wal makruhi. Karena apa? La tadfa'u, kata Khubayb, ora bakalan bisa nolak anni saking ingsun apa syafa'atuhum, pertolongane berhala-berhala mau, syai'an sedikit pun, minas su' wal makruh, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang kita tidak sukai. Berhala itu tidak mungkin. Lantas bagaimana mungkin saya akan menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Wala yungkidun aila yukhlisuni min dalikal makruh. Makna la yunkidun, berhala-berhala itu tidak akan mungkin memberikan keselamatan kepadaku, kata Khubayb. Ini jawaban tegas pertanyaan Khubayb sekaligus jawaban untuk Raja Intokia. Falamma sami'al qaumu kalama Khubaybin qalu ya Khubayb anna haula'ir rusula sadduka an dini abaika farji' an dinir rusul. Falamma sami'a, mongko lantas ketika kaum Intokiyah mendengar kalama Khubayb, jawabannya Khubayb yang dengan tegas tidak mengakui berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Qalu, masyarakat Intokiyah berkata, ya Khubayb, anna haula'ir rusul, sesungguhnya para utusan-utusan itu soddu, mereka akan menghalang-halangi kepadamu andini abaika, dari agama nenek moyangmu. Gak usah percaya, Beb. Tapi ke Beb dudu undangan Fajar maring Agnes Monica. Ya. Beb di sini Khubayb An-Najjar. Beb, jarene masyarakat Intokia, mereka para rasul hanya akan menghalangi kamu dari agama nenek moyang. Farji an dinir rusul, maka kamu kembalilah dari agama para rasul, kembali ke agama nenek moyang. Lantas muncul ancaman, wa illa, lah iki lho, jika kamu tidak kembali ke agama nenek moyang, naktulu, mongko bakal mateni kita kabeh ka ing sira bi asyaddil azab, kelawan banget-bangete siksa. Jika kamu tidak mau kembali ke agama nenek moyang, Beb, kami bunuh kamu. Akan kami bunuh kamu bi asyaddil azab, dengan siksaan yang berat. Ini ancaman masyarakat Intokiyah kepada Khubayb An-Najjar. Apa kira-kira jawaban Khubayb An-Najjar mendapatkan gertakan ancaman dari
masyarakat Intokiyah. Ayat 24 ini masih jawabannya Khubayb An-Najjar. Kala ngendika jawab sapa Khubayb jawaban kronon jawab lahum marang kaum Intokiyah. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni setuhune ingsun. Idzan kalau begitu lafi dhalalin yakti tetep ing dalam kesasar mubinin kang jelas. Oh, jare Khubayb, kalau saya harus kembali ke agama nenek moyang, idzal lafi dhalalim mubin. Berarti saya tetap dalam kesesatan yang nyata gitu loh. Kalau saya harus kembali ke agama nenek moyang, berarti ini lafi dhalalim mubin. Ai in roja'tu tegese lamun balik sapa ingsun ila dinikum marang agamane sira kabeh ba'dal islami ing dalem sakwise netepi agama Islam. Laqad kuntu mongko yekti teman-teman ana sapa ingsun iku fi dhalalin tetep ing dalem kesesatan mubinin kang terang. Li anna dinakum krana stune agama sira kabeh iku batilun, agama yang batal, agama yang salah. Jawaban Khubayb, kalau saya harus kembali ke agama kalian semuanya, wahai masyarakat Intokiyah, ba'dal Islam setelah kami memeluk Islam, kata Khubayb, laqad kuntu fi dhalalim mubin. Berarti saya tetap dalam kesesatan yang nyata-nyata sesat. Li'anna dinakum batilun, karena agama kalian itu adalah agama yang batal. Ini sekali lagi ayat 24 juga masih jawaban Khubayb An-Najjar kepada raja sekaligus masyarakat Intokiyah. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sawise mengkono jawaban kang tinutur tawajjaha madhep sapa Khubayb ilar rusuli marang para utusan. Setelah Khubayb memberikan jawaban demi jawaban kepada masyarakat Intokiyah termasuk kepada rajanya, lantas Khubayb menghadap para rasul sambil berkata, inni amantu birabbikum fasma'un. Ayat 25 ini adalah ucapan Khubayb An-Najjar kepada para rasul utusan-utusan Nabi Isa yang dikirim ke kota Intokiyah. Apa perkataan Khubayb kepada para rasul? Inni sa'tuhune ingsun amantu iku iman sapa ingsun birabbikum kelawan pangeran sira kabeh fasma'uni fasma'u mongko kula aturi midhangetaken sira kabeh ni ing ingsun. Wahai para rasul, saksikan ya, tolong, ini perkataan Khubayb kepada para rasul. Inni amantu, saya ini beriman birabbikum kepada Tuhan panjenengan. Wahai para rasul, ya, saya ini beriman kepada Tuhan kalian. Fasma'un, maka tolong dengarkan dan sekaligus tolong saksikan kesaksian saya ini. Ini perkataan Khubayb An-Najjar kepada para rasul. Falamma qala Khubayb inni amantu birabbikum fasma'un. Begitu masyarakat Intokiyah ini jelas-jelas mendengar ikrar, ya, berarti semacam ikrarnya Khubayb An-Najjar di hadapan para rasul, inni amantu birabbikum. Saya ini beriman kepada Tuhan kalian. Akhadhu mongko nyekel sapa kaum Intokiyah hu ing Khubayb wasyaddu lan naleni di banda Khubayb itu. Khubayb diikat ala unukihi, ya, dia diikat juga lehernya diikat silsilatan ing rantai. Khubayb diikat
pakai rantai. Fasolabu mongko nuli manjer salib Hubaib itu oleh masyarakat Intokiyah ala babil Madinati, di atas pintu gerbang kota Intokiyah. Gue tontonan. Ini yang saya katakan tantangan orang memegang akidah Islamiyah, ya, yang dialami oleh orang-orang dahulu. Ya, kita enak sekarang, ngaji bebas, ya, ibadah bebas. Coba kita bayangkan, ya, para pelaku-pelaku sejarah Islam seperti Hubaib ini. Wa qala Sadda, dawu sapa Imam Sadda, wa kanu yarmunau bil hijarah. Kata Imam As-Sadda, mereka masyarakat Intokiyah melempari Hubaib An-Najjar bil hijarah dengan batu. Apa yang keluar? Kalimat yang keluar dari mulutnya Hubaib ketika dia dilempari batu oleh masyarakat Intokiyah, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku. Ini saya kira kalimat yang ingin dicontohkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mengalami penganiayaan dari sebuah kaum. Li anna adata auliya illahi ta'ala, karena saat temene kebiasaane para wali, para kekasih-kekasih Allah, annahum sak temene para aulia illah iku yaduna podo ngajak bahkan mendoakan linnas marang para menungsa bil khairi kelawan bagus. Sudah menjadi kebiasaan para kekasih-kekasih Allah untuk mendoakan umat manusia, jangankan yang baik, yang berbuat buruk kepada dirinya saja tetap dia doakan. Maka muncul kalimat Allahumma hdi qaumi. Sebab para kasih Allah la yaghdabuna alaihim, mereka enggak marah, tidak punya rasa marah sedikit pun, apalagi dendam. Ini karakter, ya, sifat-sifat positif dari para kekasih-kekasih Allah. Termasuk Hubaib An-Najjar. Fakaifa yakunu waliyullah, ketika wong toli punya sifat amarah, maka dalam tafsir ini dikatakan fakaifa yakunu waliyullah, bagaimana mungkin seorang yang pemarah itu akan bisa menjadi kekasih Allah. Lah Hubaib ini enggak punya sedikit pun rasa marah, apalagi dendam kepada masyarakat Intokiyah. Ama sami'tum, apa to ora krungu sira kabeh ana Quraisyan, setuhune wong-wong kafir Quraisy, kasaru iku padha mecah sapa kafir Quraisy sinan nabiyyi ing wajane gigine baginda Nabi. Bukankah kita sudah pernah mendengar, ya, bagaimana cerita bangsa Quraisy, kafir Quraisy sampai mematahkan gigi baginda Nabi. Ini juga dialami bil hajari dengan batu, ya, ketika Rasul dilempari batu. Wa huwa yad'ulahum, wa huwa halau tawi baginda Nabi ku yad'u tetap mendoakan lahum kepada bangsa Quraisy. Wa yaqulu, dan baginda Nabi berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, tolong beri hidayah kepada kaumku, fa innahum, karena sesungguhnya mereka la ya'lamun, tidak tahu. Wa qala al-Hasan, lan dawu sapa Imam Hasan, ada pendapat lain bagaimana nasib Hubaib An-Najjar yang disiksa oleh masyarakat Intokiyah. Imam Hasan mengatakan ja'aluhu irban. Lah ini kalau bahasa sekarang mutilasi. Imam Hasan mengatakan ja'alun dadeake sapa kaum Intokiyah hu ing Hubaib irban ing tugel. Maknanya apa? Dipotong-potong Hubaib itu nasibnya sampai.
faja'aluhu fi sukil Madinah, bahkan dibawa ke pasar kota Intokiyah, sehingga Khubayb An-Najjar qabruhu bi Intokiyah, kuburannya itu ada di kota Intokiyah. Ini pendapat Imam Hasan bahwa nasib Khubayb berakhir dengan mutilasi. Seperti itulah mempertahankan akidah, ya. Kita tahu sejarah Bilal bin Rabah juga demikian, ya. Kalian kalau lihat ya film Abu Bakar atau Umar, ya. Nah, itu termasuk. Wakila falamma addabahu qaumuhu wasara muhtadiron. Lah, ketika Khubayb dalam siksaan kaum Intokiyah, wasara muhtadiron, lan dadi sapa Khubayb muhtadiron iku ing dalam kondisi sakaratil maut, masih hidup Khubayb dalam siksaan itu. Apa yang terjadi pada diri Khubayb An-Najjar? Kasyafallahu ta'ala an basarihi al-ghito'a waro al-jannata. Allah berkenan membuka an basarihi, saking meripate peningale Khubayb, Allah membuka al-ghito'a ing tutupe. Allah inkisyafkan, Allah buka tabir dari matanya Khubayb, waro'a, sehingga Khubayb bisa melihat al-jannata, surga. Wakila lan den ngendikaake, lantas turun suara kepada pribadi Khubayb yang dalam siksaan itu, ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulil jannata wa kun aminan min adabillah. Wahai jiwa yang tenang, udkhul, masuklah kamu al-jannata, ke dalam surga. Wakun, dan jadilah kamu aminan, orang yang aman, min adabillahi ta'ala, dari siksaan Allah. Ada suara seperti itu, ya. Sudah diperkenankan melihat pertamanan surga, kenikmatan surga. Muncul dawuh Allah, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga wahai jiwa yang tenang. Sehingga Khubayb secara dohir mungkin orang yang menyaksikan sangat-sangat mengenaskan nasibnya, tapi dalam diri Khubayb secara batiniahnya justru dia tidak merasakan itu semuanya. Karena apa? Gambaran kenikmatan surga menghilangkan semua rasa sakit itu. Ya, kalau bahasa sekarang kan berarti terbius, ya kan? Khubayb itu terbius. Saya ingat dulu pas khitan, pas sunat, disetelna video, begitu filmnya rampung urus katokan, ya kan? Lah, orang sunat sekarang kan modelnya seperti itu. Bahkan ada yang model hipnoterapi, iya kan? Apa itu? Hipnotis, ya. Tuh. Kue bangsanane madhabe Dedi Kombuser, ya, wala alihi. Fa inda dalika qala Khubayb lamma inta basaru ilal jannah. Ketika Khubayb penglihatannya sudah tertuju ke dalam surga, qala ya laita qaumi ya'lamun, ayat 26. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, ayat 27. Qala ngucap sapa Khubayb, ya laita, aduh sayang banget, sapa qaumi, kaum ingsun, ya'lamun, podo ngerti. Andai saja kaumku mengetahui. Mengetahui apa? Bima ghafaro, kelawan oleh ngampura, li marang ingsun sapa Rabbi, pangeran ingsun. Wa ja'alalan dateake sapa Rabb ni ing ingsun minal mukramin, setengah saking golongane wong-wong kang den mulyakaken. Lewat ayat
26-27 ini masih perkataan Khubayb dalam kondisi siksaan, dalam kondisi sakaratil maut. Dia sempat berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Sayang sekali andai saja umatku tahu dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Bentuk apa? Maghfirah. Bentuk apa? Takriman, pemuliaan. Wong Intokiyah salah pandang, ya, salah berkesan. Mereka mengira saya sengsara, saya tersiksa, saya terzolimi. Padahal justru yang saya rasakan sekarang ini dalam kondisi yang luar biasa nyamannya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Justru saya ini dalam kondisi yang sangat-sangat bergembira. Sebab apa? Allah telah berkenan mengampuni segala kesalahanku. Allah juga berkenan ja'alani minal mukramin, menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, kalimat Khubayb ini seolah Khubayb ingin menarik perhatian, memberikan motivasi kepada masyarakat Intokiyah. Tamanna Khubayb bi ayya'lama qaumuhu bi ayyi sababin ghafarallahu ta'ala lahu wa akramahu liyarghabu fi dinil Islam. Dengan kalimat ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'ala minal mukramin, ini Khubayb berharap kaumnya tahu dengan sebab apa Allah berkenan memaafkan, mengampuni segala kesalahannya Khubayb. Ya, Khubayb ingin kaumnya tahu kenapa Khubayb mampu meraih derajat itu, gitu loh. Tentu tidak lain sebab Khubayb berpegang teguh kepada akidah Islam. Sehingga harapan Khubayb liyarghabu, supaya podo demen sopo kaum Intokiyah fi dinil Islam. Supaya kaum Intokiyah tertarik untuk mencintai agama Islam. Falamma kutila Khubayb, mongko nalikane den pateni sapa Khubayb An-Najjar, ghadaba mongko marah sapa Allah taala alaihi mingatase kaum Intokiyah, wa ajalalan age-age sapa Allah lahum marang kaum Intokiyah an-niqmata ing pembalesan siksa. Awas perhatikan kalimat niqmah, pakainya qaf. Ya. Ini tentu berbeda, berlawanan, berbalik 180 derajat dengan kalimat ni'mah. Makanya ketika orang baca sholawat badar itu, kadang-kadang ada yang kurang pas. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Itu yang betul. Tapi ada yang bacanya Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Berarti selamatkanlah umat dari nikmat. Berarti sama juga mendoakan umat untuk tidak mendapatkan nikmat. Ngono loh. Ya, ini beda huruf, beda makna. Ni'mah kalau pakai ain kenikmatan, tapi kalau pakai qaf ni'mah artinya siksaan. Lah, yang pas pada sholawat badar itu minal afati wan niqmah, pakai qaf, ya. Ketika Khubayb dibunuh, Allah lantas turun amarah, sehingga Allah menyegerakan turunnya siksa dengan cara bagaimana? Amarallahu Jibril alaihissalam, Allah nyuruh malaikat Jibril alaihissalam ayyuhlika ing yentoh membinasakan sapa Jibril hum ing kaum Intokiyah. Allah ngirim malaikat Jibril untuk membinasakan, merusak masyarakat Intokiyah.
Faja'a Jibrailu alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala. Maka lantas datanglah malaikat Jibril, turun malaikat Jibril bi amrillah atas dasar perintah. Wah, Jibril wis oli mandat SK surat penghancuran ya untuk kaum Intokia. Bril mangkat kiana kekasih yang dizolimi dening masyarakat Intokia. Kono ora sanggawa bom, ora sanggawa nuklir, ora sanggawa meriam, apalagi bawa meriam belina, ndak perlu. Ya, cukup bawa mandat saja. Jibril turun ila babil Madinah. Sampailah Jibril ke pintu kota Intokia. Wa akhadha misra'aihi, lan nyekel sapa malaikat Jibril misra'aihi ing tangkeban loron lawang kota Intokia. Kedua pintu gerbang kota Intokia dipegang oleh Jibril. Wa harraqal Madinah, dan goncangkan kota Intokia oleh malaikat Jibril. Wa sohalan bengok sapa malaikat Jibril soyhatan aziman. Jibril lantas ya menjerit, gembor malaikat Jibril itu soyhatan aziman, dengan jeritan yang besar, yang keras. Famatu jami'an, maka matilah kaum Intokia seluruhnya. Ayat ke-28. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna, lan ora nurunake ingsun Allah ala qaumihi ngatasé kaum Khubeb, kaum Intokia, min ba'dihi saking sakwise matine Khubeb, min jundin ing wadyabala ing pasukan, minas sama'i saking langit. Wa makunna, lan ora ana utawi ingsun Allah iku munzilin bakal nurunake bala tentara. Setelah kematian Khubeb, kami Allah tidak lagi menurunkan bala tentara langit. Ya, Allah punya jundun min junudis sama, tentara-tentara langit, para malaikat-malaikat Allah. Nah, ini yang kita kadang-kadang terlena ya, bahwa untuk menghancurkan seseorang, jangankan seseorang, untuk menghancurkan satu komunitas kaum sangat-sangat mudah untuk Allah. Bahkan saya pernah pengalaman ini, untuk menghancurkan seseorang, menghancurkan satu kaum, ya, menghabiskan harta seseorang, harta benda seluruh kaum, bagi Allah tidak perlu menurunkan malaikat, ya, meletuskan gunung, mendatangkan tsunami, ya, suaminya datangkan juga namanya Sunomo, ya, tidak perlu, ya. Allah kadang gampang ngentengna duwite wong be gampang. Dengan cara apa? Menggerakkan hati orang tersebut dengan memiliki keinginan yang tidak terbendung. Dulu saya pas kuliah pernah ngalami uang tinggal 10.000, mung-mungan 10.000. Lagi tak awet-awet untuk 1 minggu itu loh. Gue mangkat kuliah karo nggo jajan wis, makan ta wis kos. Nah, begitu jam 4:30 radio FM Fakultas Usuluddin YIN Semarang saat itu muter lagu yang saat itu lagi ngetren, yaitu lagu Magadir. Ya, lagu Neman Kodir setel. Lagi ngehit saat itu loh. Spontanitas hati saya itu pengen banget beli kaset saat itu, sehingga langsung saya pakai celana ganti berangkat ke Pasar Johar. Cari di Pasar Johar nggak ketemu, naik angkot ke Simpang 5, sepanjang jalan Simpang 5 sampai Engkakarya, setiap toko musik, toko kaset saya masukin, nggak ada, nggak ketemu. Udah
Kira-kira enteng berapa itu? 10.000 untuk naik Damri berapa? Nggo tuku rokok ora ketang ya, lenjeran kayak pring. Ya batangan durung kuat tuku rokok. Bungkusan jar. Ya, sudah habis 3.000 kurang lebih. Pulang dengan tangan hampa ke kos-kosan. Maghrib jelang Isya belum puas hati ini. Habis Isya saya berangkat. Kalau tadi arahnya ke timur, ini balik ke barat ke Kaliwungu. Coba kota santri barangkali ada. Saya cari di Kaliwungu, ketemu kaset Magadir itu. Harganya saat itu 4.000. Ya, dapatlah kaset. Berarti tadi uang tinggal 7.000, naik elep 300, PP 600, ya. Kasetnya 4.000 berarti 4.600. Berarti uang tinggal 2.400. Disitulah saya masuk kamar. Iya, saya puas dengan dapat kaset Magadir, tapi tidak terasa saya itu termenung. Iya ya, Allah mau menghabiskan uang seseorang itu gampang banget. Tidak perlu menggerakkan itu loh, preman pensiun, KKN, kuliah, kerja nyopet, ya kan tidak ada, ya kan? Tidak perlu dengan menghilangkan uang itu, tidak perlu. Cukup kadang-kadang Allah menggerakkan hati seorang dengan keinginan beli apalah, tapi itu tidak bisa dibendung. Saya di situ iya, bahasa Jerman yang geleg-geleg, ya. Iya, saya dalam kamar itu termangu saja, merenungkan nasib. Uang 10.000 tinggal 10.000 untuk 1 minggu cuma dalam hitungan jam loh. Habis. Inilah Allah gitu loh. Lah demikian juga ketika Allah hendak menghancurkan masyarakat Intokiyah, tidak perlu Allah menggerakkan seluruh pasukannya, cukup 1 malaikat Jibril saja. Maka nanti ada kalimat berikutnya, ingkanat illa soyhatan wahidatan faidahum khamidun. Cukup dengan 1 kali soihah, dengan 1 jeritan malaikat Jibril, faidahum khamidun, maka matilah seluruh masyarakat Intokiyah. Soha jerit sopo Jibril pada ayat 29, ingkanat illa soihatan wahidatan faidahum khamidun. Jerit sapa malaikat Jibril bi amrina kelawan dasar perintah ingsun, soihatan kelawan jeritan. Famatu mongko podo mati sapa kaum Intokiyah jami'an khale kabeh. Nah, inilah yang menjadi wujud ukubatuhum, siksaan untuk masyarakat Intokiyah yang berani menyiksa para kekasih-kekasih Allah. Ini bentuk siksaan Allah untuk masyarakat Intokiyah fid dunya, ing dalam dunia. Jadi hancurnya masyarakat oleh siksaan siksaan Allah, oleh azab, oleh musibah dan lain sebagainya. Bentuk bencana bisa jadi. Ini baru satu bentuk siksaan di dunia. Lah belum nanti jauh lebih berat lagi manakala sudah tersentuh oleh siksaan Allah di akhirat kelak. Ya mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan oleh Allah ya, dari awal kita hidup, proses perjalanan hidup kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh pada akidah Islamiyah sehingga kita mati dalam kondisi tetap iman dan Islam kita terjaga. Allahumma amin. Dari rentetan ayat 15 sampai 29 surat Yasin, kita bisa tangkap 3 catatan penting. Yang pertama, bahwa ayat 15 sampai 29 surat Yasin ini menunjukkan adanya sanggahan sekaligus bentuk ancaman-ancaman kaum Intokiyah. Jadi
ayat yang ke-15 surat Yasin sampai dengan ayat ke-29 ini menceritakan seputar sanggahan, penolakan, bahkan disertai juga ancaman dan juga siksaan kaum Intokiyah kepada para utusan dan para kekasih-kekasih Allah. Catatan yang kedua, ini yang kita ambil pelajaran dari ayat 15 sampai 29, bagaimana beratnya ya seseorang yang berpegang teguh kepada akidah Islamiyah, resiko yang akan diambil, yang akan dialami oleh orang yang berpegang teguh kepada agama atau akidah Islam. Ini dicontohkan dengan pribadi Khubayb yang dialami oleh Khubayb An-Najjar. Dan catatan yang ketiga, gambaran bagaimana seseorang yang berpegang teguh kepada akidah Islam, insya Allah tidak akan merasakan pedihnya, tidak akan merasakan sakitnya sakaratil maut, insya Allah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah, mengamalkan fardunya, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul, insya Allah tidak akan mengalami yang namanya sakitnya sakaratil maut. Oleh karena itu ada doa hawin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan diringankan oleh Allah ketika nanti kelak menghadapi sakaratil maut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha kharral wabail hadima al-mustafa wal murtada ilahana ja'altana lidinika wa rasulika mustajiban wa munjia bifadli aliyatin nawa bifatihati kitabina arsyid fi sinina birushdika wajudika sabbid ala uyunina fi qalbina ya maulana bi Makkah wa Madinah. Hadza du'a an nakuna abdan syakiran li rabbina fazidna fi hayatina hikman wa ilman nafi'a
وحبنا لحبيبنا مستشفعا ومضيئا نحمدك وصلى الله المصطفى وعلى آله وسلم وصلى الله لخمسة أضفي بها Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.